Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada tafsir surah Al-Hajj mulai ayat ke-26 dari kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibn Katsir. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imin war ruk'is sujud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim, yaitu Baitullah, dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengan aku, sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ruku' dan sujud. Hadza fihi taqri'un wa taubih. Jadi di dalam ayat ini terdapat kecaman dan celaan liman abada ghairallah, bagi orang yang menyembah selain Allah, wa asyraka bihi, dan menyekutukannya. Siapa mereka? Min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy. Mereka melakukan perbuatan itu, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, fil buq'atil lati ussisat min awwali yaumin ala tauhidillah wa ibadatihi wahdahu la syarikalah. Jadi mereka mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah di tempat atau di lembah, yang lembah itu sejak awal dibangun untuk mengesahkan Allah dan untuk beribadah kepadanya yang tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih tempat sebagai Baitullah. Tempat itu dipilih untuk menjadi tempat orang yang ikhlas beribadah, yang tidak menyekutukan Allah. Justru orang-orang Quraisy melakukan kemusyrikan di situ. Fadzakara ta'ala, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan annahu bawwa'a Ibrahim makanal bait, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat kepada Ibrahim makanal bait, yaitu Baitullah, ai maksudnya arsyadahu ilaihi wa sallamahu lah. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Ibrahim dan menyerahkan tempat itu, wa adzina lahu fi binaihi, dan mengizinkan Ibrahim untuk membangunnya. Jadi membangun apa? Ka'bah, Baitullah.
Wastadalla bihi katsirun mimman qala inna Ibrahim alaihi salam huwa awwalu man bana al-baital atiq, ya. Berdasarkan ayat ini maka banyak yang mengambilnya sebagai dalil bahwa apa? Ibrahim adalah awwalu man banal baital atiq. Ibrahimlah orang yang pertama-tama membangun Ka'bah. Wa annahu lam yubna qablah, bahwa sebelum itu Ka'bah belum dibangun. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kalinya oleh Ibrahim, sebelum itu tidak ada. Jadi ini pendapat ya. Kalau berdasarkan ayat ini, maka ada yang berpendapat karena Allah mengatakan Allah menempatkan Ibrahim di Baitullah lalu memerintahkan kepadanya untuk membangun Ka'bah, berarti memang Ibrahimlah orang yang pertama kali membangun Ka'bah dan sebelumnya tidak ada. Kama tsabata fi sahih an Abi Dzar, ini juga yang disebutkan dalam hadis. Abu Dzar mengatakan, qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a awwal, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Qala al-masjidul haram. Jadi pertama kali itu Masjidul Haram. Qultu tsumma ay? Abu Dzar mengatakan lagi, setelah itu masjid yang mana? Qala Baitul Maqdis. Yang kedua Baitul Maqdis. Qultu, Abu Dzar mengatakan, kam bainahuma? Berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis itu, jaraknya berapa lama setelah dibangun Masjidil Haram? Berapa lama setelah itu dibangun Masjidil Aqsa? Maka Rasulullah mengatakan arba'una sanah. Jadi waktunya jaraknya 40 tahun. Ini kalau kita membuka dalam syarah Sahih Bukhari memang banyak kemudian pendapat-pendapat ya. Yang diantaranya ini Masjid Al-Aqsa itu siapa yang bangun? Hah? Nabi siapa? Yang dikenal Nabi Sulaiman, ya. Cuma kalau berdasarkan hadis ini menjadi sulit. Karena antara Ibrahim dan Sulaiman itu jauh. Jadi dari Ibrahim ke Musa saja sekitar 700 tahun. Setelah itu Musa, kemudian Harun, kemudian Nabi, kemudian Daud. Kan ketika terjadi perang antara Tolut dan Jalut, muncul di situ Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Itu jauh sekali. Padahal di sini disebutkan antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun. Maka kemudian di antara penjelasannya bisa jadi Sulaiman itu hanya menyempurnakan saja. Jadi setelah, kalau ini ya, ini kalau kita ambil paham ini loh ya. Kalau dipahami bahwa Ibrahimlah orang yang pertama membangun Baitul Haram, 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa, berarti 40 tahun setelah itu ya kira-kira Yakub, Israel ya, ayah dari Banu Israel yang memang berada di Palestina. Jadi kalau kita memahami dari paham ini, tapi kan ada paham lain bahwa Ibrahim pun itu bukan orang yang pertama kali bangun, hanya itu sudah ada ininya, pondasinya. Jadi riwayat lain menyebutkan bahwa Adam itulah yang membangun pertama. Kemudian terjadilah badai, lalu hancur, rusak, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membangun kembali. Jadi ini kan banyak riwayat, hanya kita baca di kitab yang kita baca ini hanya disebutkan bahwa berdasarkan ayat ini maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Ibrahim adalah awwaluman bana baital atiq. Ibrahimlah orang yang pertama kali membangun Ka'bah, wa annahu lam yubna qablah, dan sebelumnya belum pernah ada.
Kemudian didukung dengan hadis Abu Dzar yang bertanya, masjid pertama yang mana? Yang pertama Rasulullah mengatakan Masjidil Haram. Setelah itu Baitul Maqdis. Setelah itu jaraknya berapa? Arba'una sana. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin." Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah bagi manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah. Maksudnya yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Fihi ayatum bayyinat, ada tanda-tanda diantaranya maqamu Ibrahim. Jadi ada di situ maqamu Ibrahim. Al-maqam dalam bahasa Arab artinya tempat berdiri. Cuma tidak tahu dalam bahasa kita ini ya. Makom, makom makam ya. Sehingga orang mikir, makomnya Ibrahim, kuburannya ya. Ini tempat berdiri yang masih ada bekas ya, kaki ya. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Wa qala ta'ala hauna, dan dalam ayat ini Allah berfirman, alla tusyrik bi syai'a, jangan menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Maksudnya ibnihi, bangunlah Baitullah itu ala ismi wahdi, atas nama aku yang esa, ikhlas, tidak ada kemusyrikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watahhir baiti, lalu sucikan rumahku. Qala Mujahid wa Qatadah, menurut Mujahid dan Qatadah, minasyirki, jadi sucikan tempatku, rumahku itu dari segala bentuk kemusyrikan. Kemudian lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, maksudnya ij'alhu khalisan lihaula'il ladzina ya'budunallaha wahdahu la syarikalah. Jadikanlah rumahku yang kamu bangun itu untuk orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Adapun Fattaif, kata-kata at-ta'ifin, at-ta'if bihi ma'ruf. Jadi makna at-ta'if di Ka'bah itu sesuatu yang sudah ma'ruf. Jadi tawaf itu semua orang tahulah artinya at-tawaf. Tawaf itu berkeliling ya. Tapi dalam masalah ini dijelaskan wa huwa akhassul ibadati indal bait. Tawaf yang dimaksud di sini ini adalah ibadah khusus yang hanya bisa dilakukan di Ka'bah. Jadi tidak ada tawaf itu mengelilingi. Maka ada fa innahu la yuf'alu bi buq'atin minal ardi siwaha. Sesungguhnya tawaf itu tidak dilakukan di lembah atau di tempat selain Ka'bah. Dulu pernah di suatu daerah, jadi tawafnya itu mengelilingi gunung. Ada itu, sempat geger dulu. Jadi haji tidak perlu ke Makkah, cukup di satu tempat itu. Kemudian ritualnya begini, dan tawafnya itu mengitari bukit ya. Kalau sudah selesai dari situ langsung gelarnya haji ya. Itu pernah terjadi. Tapi secara syar'i kalau menurut ayat ini salah. Jadi kita tetap itu salah itu. Jadi jangan mengatakan, jangan menyalah-nyalahkan. Ya kalau salah ya bilang saja salah.
Ada orang ditanya 1 kali 1, 2 tambah 2 berapa? 7. Masa kita jangan menyalahkan? Ya salah. Kalau salah ya salah gitu. Dan itu secara syar'i tidak dibenarkan karena bahwa at-tawaf di situ adalah akhassul ibadati indal baiti, merupakan ibadah yang khusus hanya dilakukan di Baitullah. Fa innahu la yuf'alu bi buq'atin minal ardi siwaha, karena tawaf itu tidak dilakukan di lembah atau di daerah-daerah di muka bumi ini selain di Baitullah. Wal qaimin ay fis shalah, jadi orang-orang yang berdiri untuk sholat. Walihada qala, untuk itulah Allah berfirman, warruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk serta sujud. Faqaranat tawafa bis shalah, Allah menggabungkan dalam ayat ini antara tawaf dan sholat. Jadi ada dua ibadah yang disebutkan berkaitan dengan Baitullah, yaitu tawaf dan sholat. Li'annahuma la yusra'ani illa mukhtasaini bil baiti. Jadi dua ibadah ini memang tidak disyariatkan kecuali berkaitan dengan kekhususan Baitullah. Satu, at-tawafu indahu, tawaf itu di sekitar atau keliling Ka'bah. Was-sholatu ilaihi, dan sholat pun menghadap Ka'bah. Jadi digabungkannya tawaf dan sholat dalam ayat ini karena tawaf dan sholat itu sama-sama berkaitan dengan Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah fi ghalibil ahwal, dalam banyak keadaan. Maksudnya secara umum kalau sholat yang menghadap Ka'bah, illa, kecuali mastusnya minas sholati, kecuali ada beberapa sholat yang memang dikecualikan. Indastibahil kiblah, misalnya ketika bingung tidak tahu arah kiblat, maka itu haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi dimanapun kamu berada menghadaplah ke Satrul Masjidil Haram. Tapi kalau kamu tidak tahu gimana, mau sholat tidak tahu arah kiblat, ya sudah, tidak usah nunggu tahu, nyari tahu dulu sampai waktunya habis. Kalau tidak sholat tidak tahu arah kiblat. Padahal ini istisna, di sini disebutkan secara umum bahwa sholat itu menghadap Ka'bah, kecuali di sini indastibahil kiblah, ketika seseorang memang tidak mengetahui kemana arah kiblat. Ini termasuk syarat sholat ya, yang jika salah itu tidak membatalkan sholat itu kiblat, hadap kiblat. Kalau wudhu itu syarat sholat, kalau sampai setelah sholat baru ingat belum wudhu, harus diulangi sholatnya. Tapi kalau masalah ngadap kiblat, setelah sholat diberitahu sampai tadi ngadep ngalor, ya tidak usah diulangi kan, jadi tetap saja. Atau ketika di tengah-tengah sholat ada yang beritahu salah ngadep, gimana itu? Ya tidak usah tanya kemana, ya tidak usah. Sampai, nah itu kan tinggal tidak menghilangkan sholat yang sudah dilakukan. Jadi ada di antara syarat sholat itu yang kalau sampai salah membatalkan sholat secara total, seperti tadi wudhu ya. Tapi syarat sholat seperti syaratnya menghadap kiblat, kalau salah karena tidak tahu itu tidak membatalkan sholat. Juga fil harbi, bisa saja seseorang tidak menghadap arah kiblat itu fil harbi, dalam keadaan perang. Wa fin nafilati fis safar, termasuk ketika sholat nafilah dalam perjalanan. Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya dan beliau tetap mengikuti ke arah mana tunggangan itu berjalan. Tapi ini nafilah ya. Yang dilakukan Nabi itu bukan sholat fardu. Biasanya kalau sholat fardu beliau turun. Nah, sholat nafilah ini termasuk dikecualikan. Jadi tidak usah memaksa tunggangan untuk menghadap ke arah kiblat. Sekarang tidak bisa. Sekarang yang ditunggangi sepur.
Nggak bisa ya. Wa qauluhu wa'adzin fin nasi bil haji. Lalu Allah berfirman, dan serulah manusia untuk melakukan ibadah haji. Ai nadi fin nasi da'iyan lahum. Nadi itu artinya panggil dengan suara keras. Jadi kada ada nida. Nah, itu ada nida itu artinya panggilan yang dilakukan dengan suara yang keras. Maka azan itu disebut nida us-sholah, panggilan untuk sholat. Kenapa disebut nida? Karena disuarakan dengan suara yang keras. Maka di sini diberitakan kepada Ibrahim, jadi angkat suaramu dengan sekeras-kerasnya, artinya bersuaralah dengan suara yang keras untuk memanggil manusia ilal haji, ya, memanggil untuk haji, ila hadzal baiti, menuju rumah ini, maksudnya menuju Baitullah, alladzi amarnaka bibinaihi, yang rumah ini kami perintahkan kepadamu untuk membangunnya. Jadi setelah selesai, panggillah manusia untuk datang ke sini melakukan ibadah haji. Fadzukira annahu qala, maka disebutkan bahwa Ibrahim pun mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfudhuhum, bagaimana bisa aku menyampaikan panggilan ini kepada manusia sedangkan suaraku tidak akan sampai ke sana. Seberapa kuat suara manusia memanggil ini, diperintahkan panggil semua manusia supaya menuju haji. Maka Ibrahim mengatakan, bagaimana aku bisa menyampaikan panggilanku karena suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Faqila, lalu dikatakan nadi, panggillah dengan suara yang keras, wa alainal balagh, dan biarkan kami yang menyampaikan panggilan itu kepada mereka. Maka faqama ala maqamihi, Ibrahim pun berdiri di atas tempat berdirinya, di atas makomnya, wa qala, inilah panggilan Ibrahim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum qad ittakhadha baita fahujju, sesungguhnya Tuhan kalian telah menetapkan satu rumah, yaitu Baitullah, fahujju, maka kunjungilah. Haji itu kan ziarah, maka datanglah ke sana, ke rumah Allah. Allah menyiapkan satu tempat di dunia untuk kalian kunjungi. Siapa tidak pengen ke rumah Allah? Jadi datangi. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan, innal jibala tawadhu'at hatta balagha sautu arja'al ardi. Ketika Ibrahim mengeluarkan suara itu, maka gunung-gunung pun merendah, sehingga suara itu apa? Los, tidak terhalang oleh apapun, sehingga sampai pada arja'al ardi. Suara itu hanya terdengar ke seluruh penjuru dunia. Wa asma'a man fil arhami wal aslam, bahkan yang masih ada di rahim, yang masih ada di sulbi, ikut mendengar. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ah, dan semua yang mendengar pun menjawab, min hajarin wa madarin wa syajarin, batu-batuan dari segala penjuru, pohon-pohon, wa man kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang telah ditetapkan akan berhaji sampai hari kiamat, jawaban mereka apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Jadi jangan nunggu panggilan, sudah dipanggil mau haji, tidak nunggu panggilan. Itu panggilannya sudah dulu itu. Ibrahim sudah memanggil, ya. Cuma tinggal dengar apa enggak itu. Jadi panggilannya lalu didengar oleh semua orang, bahkan disebutkan di batu-batuan pun mendengar, pohon-pohon pun mendengar, dan orang-orang yang telah ditetapkan untuk beribadah haji pun mendengar. Mereka menjawab panggilan itu dengan labbaik Allahumma labbaik. Jadi nanti yang belum ke sana ini cepat-cepat ya. Ya insyaallah
Nanti sampai sana langsung labbaik Allahumma labbaik. Ya, Mas Hadi yang baru ya. Jadi kadang-kadang ada yang menarik kalau orang Indonesia itu ya. Ada yang biasa labbaik Allahumma labbaik, ada yang dilakukan. Kayak lagu-lagu di lagunya siapa itu ya? Termasuk kelompok saya waktu itu. Labbaik Allahumma labbaik. Semua orang lihat kok aneh sendiri orang Indonesia ini ya. Jadi itulah jawabannya, jawaban orang-orang yang dipanggil untuk ibadah haji. Wa hadza madmunu ma ruwiya an Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa ghairi wahid minas salaf. Jadi inilah yang tercakup ya, dari apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan tidak hanya satu dari para ulama salaf, wallahu a'lam. Auradaha Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim mutawwalah, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim secara panjang lebar. Wa qauluhu, adapun firman Allah, ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi mereka ini kalau kamu memanggil wahai Ibrahim, maka mereka akan datang kepadamu rijalan, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, di sini diartikan mengendarai unta yang kurus, dan akan datang mereka dari segenap penjuru yang jauh. Artinya setelah panggilan itu Allah mengatakan bahwa nanti orang-orang akan datang karena panggilan itu. Ada yang rijalan, ada yang datang ke tempat itu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau dengan berkendaraan. Kita melihat penjabaran ayat ini. Jadi rijalan, Allah menyebutkan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan berkendaraan, ringkasnya begitu. Qad yastadillu bihadhil ayah, jadi ayat ini kemudian dijadikan dalil man dhahaba minal ulama, bagi para ulama yang berpendapat atau bermadhab, ila annal hajja masyian liman qadara alaihi afdalu minal hajji raqiba. Jadi berhaji dengan jalan kaki bagi yang mampu itu lebih baik daripada yang berkendaraan. Kenapa? Urutan ayatnya apa? Ya, rijalan wa ala kulli dhamir. Allah mendahulukan kata rijalan. Orang-orang akan datang berjalan kaki dan berkendaraan. Peletakan kata berjalan kaki di depan itu dalam pendapat ini, pendapat pertama ya, menunjukkan bahwa berjalan itu lebih utama daripada berkendaraan bagi yang mampu. Dan di antara alasannya adalah di sini li'annahu qaddamahum fi dzikri, karena mereka yang berjalan kaki itu lebih didahulukan dalam penyebutannya tadi ya, rijalan baru ala kulli dhamir. Fadalla 'alal ihtimam bihim wa quwwati himamihim wa shiddati azmihim. Kalau orang sampai mau berjalan ke tempat haji itu betul-betul menunjukkan orangnya serius, memiliki kekuatan dan tekad yang tinggi. Sampai mau berjalan itu kan hebat itu, Pak. Jadi kalau apa bahasa kita, dibela-belani sampai melaku itu kan, kalau ndak orang nekat atau punya tekad yang kuat ndak mungkin. Apalagi sekarang itu dari sini ke situ, itu mana motornya kan gitu loh. Jalan kaki itu kadang-kadang ada orang mau ke tempat dekat sana ndak nunggu motor. Padahal kalau jalan 10 menit itu sampai, nunggu motornya 20 menit. Ya tetap berani nunggu motornya loh itu. Jadi lah ini kita apa namanya? Kita membayangkan saja, berarti kalau ada orang ya sudahlah saya mau jalan itu kan karena memang sesuatu yang dianggap penting ya. Maka di sini di antara alasannya orang yang sampai berjalan itu menunjukkan al-ihtimam bihim wa quwwati himamihim wa syiddati azmihim, berarti memang memiliki tekad yang sangat kuat. Kemudian
Wa qala Waqi' an Abil Umais an Abi Halha an Muhammad ibn Abbas qala ma asa'a alayya syai'un illa anni wadittu anni kuntu hajattu masyian. Jadi Muhammad ibn Abbas mengatakan bahwa aku tidak ingin melakukan satu kesalahan gitu ya. Cuma aku ingin berangkat haji masyian. Ingin berangkat haji dengan masyian, dengan berjalan kaki. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman ya'tuka rijalan, karena Allah berfirman mereka akan datang menuju haji ini dengan berjalan kaki. Ini pendapat pertama. Walladzi alaihi al-aktsarun, tetapi yang lebih banyak adalah pendapat annal hajja raqiban afdol. Berhaji dengan berkendaraan itu lebih utama. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih banyak. Apa dalilnya? Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Rasul. Fa innahu hajja raqiban, Rasulullah itu ketika haji beliau menaiki kendaraan ma'akama liquwati, padahal beliau orang yang sangat kuat. Fisiknya kuat, tekadnya kuat, semangat ibadahnya kuat, tetapi beliau tetap berkendaraan. Maka ini menjadi pendapat kebanyakan bahwa berkendaraan itu lebih bagus. Ada yang naik sepeda ya kemarin itu, beritanya ada ngontel ya, sampai sana. Wa qauluhu ya'tina min kulli fajjin amik, min kulli fajjin yakni thoriq, jadi akan datang dari jalan-jalan. Kama qala ta'ala wa ja'alna fiha fijajan subula, kami jadikan di dalamnya jalan-jalan yang luas. Wa qawlu amik ay ba'id, akan datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah itu orang-orang dari tempat yang jauh. Ini sudah terbukti ya. Sekarang orang berumrah, bahkan haji juga ngantrinya itu sampai berapa tahun? Hah? Tahun kemarin udah 32. Jadi kalau sekarang ini, jadi yang usianya 50 gimana? Ya daftar saja Pak. Saya ada teman-teman saya udah usia 60 daftar. Wah, kita tidak tahu. Tiba-tiba Allah mendahulukan ya. Ya kan bisa saja. Banyak yang seperti itu, orang yang penting daftar, tiba-tiba tidak tahu ada apa, dipanggil tidak didahulukan. Ya sudah, berangkat dahulu, tidak ada masalah apa, tiba-tiba ada jalan. Jadi tidak usah nanti saya mati duluan, ya siapa? Ya nek mati. Bahasan gak mati getun, aku wingi gak daftar kan ya. Jadi daftar saja. Toh itu sudah satu langkah. Satu langkah sudah disebut ibadah lengkap. Kalau nanti misalnya karena halangan kemudian tidak jadi berangkat, kan sudah ada nilainya. Jadi saya lebih berpendapat kalau udahlah umur sekian tidak usah lah, enggak, tetap ya, kecuali dokter sudah memutuskan sampai tidak kira sanggup secara fisik, ya itu lain. Tapi kalau masih bisa ya siapa tahu. Ada seorang yang belum lama ini ke haji tahun kemarin, saya ketemu dengan seorang yang dia mestinya tidak tahun ini, tahun kemarin, tapi cerita saya cuma lupa sebabnya apa. Ada anaknya di luar negeri langsung mengatakan, Pak sampai berangkat sekarang tak tambahi biar jadi plus, loh kan tak nyangka loh, padahal dia seharusnya masih lama, tapi tiba-tiba rezeki dan sudah daftar. Artinya daftar dulu, nek gak daftar ya gak muncul-muncul rezeki nanti ya. Jadi daftar dulu. Berapa sekarang? 500 ya? Ya, lunasi suwi, enggak apa-apa. Sudahlah. Ada kebaikan itu enggak usah kok wes malah enggak jadi semua itu. Ini karena apa? Karena memang ada panggilan. Kita ini semua dipanggil untuk bisa hadir ke maka, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan panggilan ini akan mendatangkan banyak orang dari tempat yang jauh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah dikatakan Mujahid wa Atha wa Suddi wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan wa Thawri wa ghairu wahid
Wa hadhil ayat, dan ayat ini kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala ikhbaran an Ibrahim, yang memberitahukan tentang Ibrahim, haitsu qala fi du'aihi, yang mengatakan dalam doanya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah manusia ini cenderung untuk datang ke sana. Jadikanlah hati manusia atau manusia ini memiliki keinginan untuk hadir ke Masjidil Haram, Baitullah. Sehingga apa? Falaisa ahadun minal Islam, tidak ada seorang pun di antara orang Muslim illa wa huwa yahinnu ila ru'yatil Ka'bah wa tawaf, melainkan pasti di dalam hatinya ada keinginan untuk bisa melihat Ka'bah dan bisa tawaf. Itu setiap Muslim. Ya enggak tahu kalau ada yang enggak ada itu. Tapi kalau tafsir ini enggak mungkin lah seorang Muslim itu di hatinya tidak ada keinginan untuk melihat Ka'bah, bisa tawaf. Yang sudah saja itu maunya balik lagi, cuma duit tidak ada. Fannasu yaksiduna min sa'il jihad wal aqtar, dan manusia pun betul-betul menuju ke sana dari segala penjuru. Jadi ini doa Ibrahim yang mengatakan jadikan manusia memiliki kecondongan untuk datang ke Baitullah, dan setiap Muslim pasti memiliki itu. Ya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Qala Ibnu Abbas, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat. Qala manafi'ud dunya wal akhirah, manfaat di sini adalah manfaat dunia dan akhirat. Amma manafi'ul akhirah faridwanullah, adapun manfaat akhirat jelas yaitu ridho dari Allah. Wa amma manafi'ud dunya, adapun manfaat duniawi, fama yusibuna min manafi'il budni, misalnya mereka bisa mendapatkan bagian dari daging korban, atau warribhi wattijarat, bisa mendapatkan keuntungan dari tijarah, dari perdagangan. Wa kadza qala Mujahid, demikianlah kata Mujahid, wa ghairu wahid, dan tidak hanya satu yang berpendapat seperti itu. Innaha, yang dimaksud manafi adalah manafi'ud dunya wal akhirah, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa kalian bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Jadi untuk mendapatkan hasil di Baitullah itu tidak dosa di sekitar haji, ya. Karena di antara riwayat tentang ayat ini dulu itu ada 3 pasar besar, ya, di sekitar Baitullah itu ada Uqad, ada Mujinnah, kemudian ada Dzul Majaz. Di sekitar musim haji ini pasar ini rame. Bahkan pasar ini, jadi kalau dari tempat pasar yang jauh, semakin mendekat musim haji ke pasar berikutnya, semakin dekat ke pasar berikutnya, mendekati Baitullah, dan pasar itu rame. Sampai di antara mereka ada yang merasa ini kan menodai ibadah. Masa ibadah kok jualan? Masa beribadah kok nyari laba misalnya? Maka Allah berfirman, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak apa-apa, tidak dosa kok. Jadi ada mungkin di sekitar tempat haji ada orang jualan, memang mereka mencari hasil. Tidak tahu kalau nanti ada yang dari sini sambil haji, sambil dagang, dagang piagam, dagang pokoknya, ya, mencari hasil apa saja. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan hasil, ya. Di sini intinya bahwa manafi, termasuk manfaat yang didapat, manfaat dunia itu ya ini ar-ribhu, keuntungan, ya, at-tijarat, dan perdagangan. Wa qaulu, adapun firman Allah, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Qala Syu'bah wa Husaim an Abi Bishr an Sa'id an Ibnu Abbas, yang dimaksud al-ayyamul ma'lumat adalah ayyamul ashar, jadi hari yang 10. Wa allaqahu al-Bukhari anhu bi sighatil jazm bih,
Jadi Al-Bukhari meriwayatkan dengan sighah jazm. Jadi memastikan bahwa ini adalah benar, sahih gitu ya. Wa yurwa mislu, diriwayatkan pula seperti itu an Abi Musa al-Asy'ari wa Mujahid wa Atha wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa Atha al-Khurasani wa Ibrahim an-Nakhai wa huwa madhhabus Syafi'i wal masyhur an Ahmad bin Hambal. Jadi yang dimaksud hari-hari yang diketahui atau hari-hari yang dimaklumi itu adalah 10 hari. Jadi sekitar ibadah haji. Sebagaimana rawal Bukhari an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amal-amal di hari-hari yang lebih afdal daripada amal-amal di hari-hari ini. Dalam hadis ini disebutkan al-ashar. Jadi tidak ada amalan yang lebih utama melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Sampai ditanya walal jihad fi sabilillah. Bagaimana? Apakah amal di hari ini juga tidak bisa ditandingi dengan amalan seperti jihad fi sabilillah? Qala la. Bahkan jihad fi sabilillah illa kecuali rajulun yakhruju yukhatiru bi nafsihi wa mali falam yarji minhu falam yarji bi syai', kecuali orang yang keluar dengan mengorbankan jiwa dan hartanya lalu tidak ada yang kembali. Artinya yang lebih hebat dari amalan 10 hari Dzulhijjah adalah orang yang berperang sampai mati plus hartanya. Jadi hartanya habis, nyawanya juga melayang. Itu yang disebut dalam hadis ini. Warawan Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu indallah wa la habba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashar. Ya, semakna tidak ada hari-hari yang lebih agung dan dicintai oleh Allah untuk beramal di dalamnya melebihi hari-hari yang 10 ini. Fa'akthiru fihim, maka perbanyaklah apa? Minat tahlil, ya, wat takbir, wat tahmid. Jadi di 10 hari itu banyak-banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil. Wa qala Al-Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri fayukabbiran. Jadi di 10, jadi takbirnya tidak nunggu malam hari raya ya. Riwayat ini ya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah di 10 hari terakhir sudah bertakbir. Mereka berdua berjalan ke pasar ya. Di 10 hari Dzulhijjah fayukabbironi dan bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, orang-orang pun ikut bertakbir. Jadi nanti Idul Adha mulai tanggal 1 takbir. Hah? Berani apa enggak? Ya, ajaran nopo meneh gitu ya. Riwayatnya jelas. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Hurairah itu kalau 10 hari, kalau ke pasar sambil Allahu Akbar, la ilaha, itu kan bertakbir. Bertakbir di dalam itu tidak nunggu idnya. Ada yang mengatakan takbirnya takbir mutlak, tapi memang menyuarakan. Kenapa? Karena di sini disebutkan orang-orang pun ikut bertakbir. Nah, itu ya. Pada 10 hari. Wa hadzal asyru mustamilun ala yaumi Arafah. Dan 10 hari termasuk di dalamnya ada hari Arafah. Alladzi tsabata fi sahih Muslim an Abi Qatadah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, faqala ahtasibu 'ala Allah yukaffir as-sana al-madiyah wal atiyah. Aku berharap puasa 1 hari di hari Arafah itu menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Wa yastamilu 'ala yaumin nahr alladzi huwa yaumul hajjil akbar. Termasuk 10 hari itu adalah hari penyembelihan, tanggal 10-nya. Waqad warda fi haditsin annahu afdalul ayyam indallah. Dan sudah disebutkan di hadis itulah hari-hari yang paling utama di sisi Allah. Ya. Kemudian panjang.
Wa qauluhu ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang dikaruniakan oleh Allah berupa binatang-binatang ternak, yakni al-ibil wal baqar wal ghanam. Jadi binatang yang dijadikan kurban itu ada unta, sapi dan kambing. Kama fassala ta'ala fi suratil an'am wa annaha thamaniyata azwad. Dalam surah Al-An'am disebutkan ada 8 pasang. 8 pasang itu minal ma'z isnaini wa minad dha'n isnaini, kambing sepasang, jadi 2, kemudian domba sepasang, onta sepasang, sapi sepasang, sehingga sama niyata azwad ada 8. Wa qauluhu, adapun firman Allah, faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Orang yang berkorban itu kemudian diperintahkan makanlah dari daging hewan yang dikorbankan itu dan berilah makan kepada al-ba'is al-faqir. Ada penjelasan, kama tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama nahara hadya, ketika Rasulullah berkorban, ya, amara min kulli badanatin bi bad'atin fatutbah, maka Rasulullah kemudian memerintahkan agar bagian-bagian dari hewan yang dipotong kurban itu dimasak. Fa'akala min lahmiha, Rasulullah pun memakan dagingnya, wahasa min marokiha, dan meminum kuahnya. Jadi ini, tapi kita sudah biasa ya. Jadi yang berkorban boleh. Maka kalau di sini perintahnya memang fakulu, ya, makanlah, diperintahkan ya, ikut makan dari hewan yang dikorbankan. Karena ada pendapat hewan korban itu nanti di akhirat akan jadi tunggangan, ya. Jadi orang yang berkorban kambing, nanti kambingnya itu akan jadi kendaraan. Kalau dimakan kakinya nanti pincang gitu. Jadi ini ya yang beredar begitu. Tapi kalau kita baca, Rasulullah pun begitu, berkorban dan dia ikut makan. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Jadi bagian mana yang paling disukai Rasulullah itu kan? Ada sumpil apa? Ya, itu bagian yang kanan itu perlu itu ya. Jadi perlu diketahui hal seperti itu. Ya, kalau Rasulullah melakukan itu pasti ada sesuatu kan. Nah, kita cuma tidak tahu kenapa. Ya, kita ikuti saja. Wa qala Husyaim an Husain an Mujahid fi qauli fakulu minha, makanlah darinya, hiya ka qauli wa idza halaltum fastadu, jika kamu telah bertahalul maka boleh berburu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, jika sudah selesai salat maka bertebarlah mencari rezeki. Jadi semakna dengan itu. Hadza ikhtiyaru Ibnu Jarir fi tafsirih. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Wa qaulu al-ba'is al-fakir, yang dimaksud ba'is dan fakir itu yang gimana? Qala Ikrimah huwa al-muttarrul ladzi 'alaihi al-bu'su. Jadi orang yang betul-betul terdesak, betul-betul kekurangan. Wa huwa al-faqirul muta'affif, orang fakir yang meminta-minta. Jadi kan ada orang fakir itu tidak diketahui fakirnya, kenapa? Karena tidak menunjukkan. Orang ini betul-betul butuh, tapi kalau keluar dia seperti orang tidak butuh apa-apa. Ada yang betul-betul saking sudah parah lalu meminta-minta. Ini al-ba'is al-fakir. Jadi sudah luar biasa. Apa ya? Sampai meminta-minta. Kalau sekarang meminta-minta itu tidak nunggu luar biasa. Jadi tidak ada masalah pun ada yang profesinya. Pernah di berita itu ya, jadi ada orang yang profesinya meminta-minta, itu 1 bulan itu bisa 20 sampai 25 juta. Berangkatnya naik pesawat. Kemana? Ke Batam. Nah, jadi orang mau minta-minta pun berangkatnya naik pesawat, pulangnya pesawat. Sampean yang kaya naik pesawat ini nggak mampu. Ini meminta-minta, ya.
Wa qala Mujahid huwa alladzi la yabsutu yadahu. Kalau Mujahid mengatakan orang yang tidak menjulurkan tangannya. Jadi ini orang-orang yang fakir yang mendapatkan bagian dari hewan korban. Karena ada pendapat bahwa hewan korban itu dibagi 3, 1 dimakan sendiri, 1 sedekah, 1 hadiah. Bedanya apa? Kalau hadiah itu kan tidak harus menunggu orang jadi fakir. Punya tetangga kaya dapat itu sebagai hadiah. Ini qala Ikrimah wal muttarul ladzi alaihi al-bu'su wa huwa al-faqir muta'ab wa qala Mujahid wal ladzi la yabsutu yadahu wa qawluhu ada firman Allah thumma liyaqdu tafathahum qala Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas wa huwa wad'ul ihram min halqir ra'si wa lubsi thiyabi wa qassil atfar. Jadi setelah selesai maka melepas baju ihram, kemudian halqur ra's memotong rambut atau mencukur rambut, wa lubsi thiyab memakai baju biasa, wa qassil atfar termasuk memotong kuku. Jadi sudah selesai ini. Sudah selesai. Wa nahwu dzalika wa hakadha rawa Atha wa Mujahid anhu wa kadza qala Ikrimah wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi wa qawlu wal yufu nudurahum, lalu adalah mereka penuhi nadarnya. Qala Ali bin Abi Thalib bin Abbas yakni nahrama nadhara min amril budan. Jadi menyembelih sembelihan yang dinadarkan. Jadi kalau memang ada nazar ya hendaklah nazar itu dipenuhi. Setelah itu wal yatawafu bil baitil atiq, kemudian tawaf mengelilingi Baitul Atiq atau Ka'bah. Yakni jadi menurut Mujahid at-tawaful wajib yauman nahar, inilah yang dimaksud dengan tawaf wajib yang dilakukan pada yaumun nahar, pada hari penyembelihan. Warwa Ibnu Abi Hatim an Abi Hamzah qala Ibnu Abbas ataqra'u suratal hajj, apakah engkau membaca surah Al-Hajj? Yaqulullah, Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka bertawaf di Baitul Atiq, fa inna akhiral manasiki, karena sesungguhnya akhir dari manasik itu adalah at-tawafu bil bait. Jadi manasik kegiatan haji itu ditutup dengan at-tawaf bil bait. Jadi terakhir itu. Qultu hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lamma raja'a ila Mina yauman nahar, ketika beliau kembali ke Mina di hari nahar, bada'a yarmil jamrah, beliau memulai dengan melempar jumrah. Faramaha bisab'i hasayat, beliau melempar 7 kali. Thumma nahara hadyahu, kemudian beliau menyembelih al-had, wa halaqa ra'sahu, kemudian mencukur rambutnya. Thumma afadha fatafa bil bait, kemudian tawaf. Ini tawaf ifadah. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas annahu qala umiran nasu, diperintahkan kepada manusia ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti at-tawaf, agar menjadikan akhir kegiatan ibadahnya di Baitullah diakhiri dengan at-tawaf. Illa annahu, hanya saja khuffifa, diberi keringanan anil mar'atil haid, jadi diberi keringanan bagi wanita yang haid. Jadi biasanya begitu ya, ditutup dengan tawaf ya. Ada yang nambah lagi tawaf kemudian keluarnya jalan mundur ya, ada saja lah ya. Jadi padahal yang penting tawaf itu, kenapa kok jalan mundur ya, nggak tahu kenapa itu. Kemudian dan Baitul Atiq, Ka'bah ya, Baitul Atiq itu rumah tua ya. Maknanya ini Ka'bah. Baitul Atiq tawaf itu di miwara'il hijar. Jadi ini Ka'bah kemudian ada hijar. Maka tawaf itu di luar hijar. Jadi tidak, karena ada Ka'bah ada hijar, maka waro al hijar ya, tawaf Baitul Atiq itu di luaran batasan hijr itu. Li'annahu min aslil baitil ladzi banahu Ibrahim, karena hijr itu termasuk
Baitullah yang dulu dibangun oleh Ibrahim. Wa in kanat Quraisyun qad akhrajuhu minal baiti. Tapi orang-orang Quraisy memang mengeluarkan dari dalam Ka'bah hina qasurat bihim nafaqah, karena dana yang tidak ada waktu itu. Ya. Walihada tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hijr. Maka Rasulullah pun bertawaf dari luar al-hijr itu. Wa akhbaru anna al-hijra minal baiti, beliau memberitahukan bahwa hijr itu termasuk Baitullah. Walam yastalimir ruknaini syamiyain. Jadi beliau tidak meraba, menyentuh, mencium dua rukun syamiyain. Jadi ada Yamani ya, ada syamiyain, dua rukun Syam. Li'annahuma lam yutammama ala qawaidi Ibrahim al-atiqah. Ya, karena memang kedua rukun ini tidak disempurnakan pada qawaid pondasi atau dasar-dasar bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Wa qala Qatadah 'anil Hasan al-Basri fi qawlihi wal yatawafu bil baitil atiq. Kenapa disebut Baitul Atiq? Ya, Baitul Atiq itu rumah tua. Qala li'annahu awwalu baitin wudi'a lin-nas. Disebut rumah tua karena memang itu rumah pertama yang dibangun untuk manusia, yaitu rumah untuk beribadah. Wa kadza qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa an Ikrimah qala annahu qala innama summiyal baital atiq li'annahu utiqa yaumal gharaqi zamana Nuhin. Jadi al-itqu itu artinya bebas. Maka ada itqur raqabah, ya, membebaskan budak, selamat, ya. Kenapa disebut Baitul Atiq? Karena dia selamat dari bencana badai zaman Nabi Nuh. Jadi tetap ada, meskipun ada badai semua hilang, Ka'bah itu rumah Allah tetap terjaga. Itu maka disebut dengan Baitul Atiq. Wa qala Khasif innama summiyal Baitul Atiq, disebut Baitul Atiq rumah yang merdeka, li'annahu lam yadhhar alaihi jabbarun qat, karena belum pernah ada dan tidak akan ada pembesar-pembesar atau raja-raja zalim yang mampu untuk menguasainya. Jadi Mekah, ya, Baitul Haram itu tidak ada dalam sejarah dikuasai atau dijajah, itu tidak ada. Maka disebut dengan Baitul Atiq. Jadi Al-Atiq kalau diartikan dengan rumah tua, karena memang itu rumah yang pertama. Kalau disebut dengan selamat, Atiq diartikan dengan selamat, bebas, karena dia selamat dan bebas dari banjir yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Adapun kalau Al-Atiq diartikan merdeka, seperti budak yang merdeka, karena memang ini tempat yang tidak pernah bisa dijajah atau dikuasai oleh jabbar, penguasa yang zalim, ya. Ini Ma'asyiral muslimin sampai ayat ke-29 dari surah Al-Hajj yang kita baca malam hari ini. Beberapa hal tentu sangat penting, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tapi ini berkaitan dengan kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.